Jangan kalian ambil sesuatu yang negatif-negatifnya doang, yang ngeluh-ngeluhnya doang gitu loh. Itu hanyalah alasan kalian untuk tidak memulai bisnis. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 tips untuk memulai bisnis bagi kalian yang di PHK atau justru resign di masa pandemi ini. Aku turut prihatin bagi kalian yang di PHK ataupun resign dari kantornya di masa pandemi ini, karena ya memang susah bagi semua orang tentunya untuk menjalankan bisnis ataupun menjalankan pekerjaan di masa pandemi ini. Dan kalian yang sudah di PHK atau sudah resign dari kantornya, aku punya 5 tips bagi kalian yang ingin memulai bisnis online di masa-masa seperti ini. Tips yang pertama adalah ubah mindset. Jadi kalian harus mengubah mindset kalian. Jangan berpikir kalau misalnya bisnis itu segampang membalikan telapak tangan. Dan jangan berpikir pula bisnis itu sesusah membangun 1000 candi, katakanlah kayak gitu. Jadi kalian harus ubah mindset kalian yang sebelumnya jadi karyawan. Contoh beberapa mindset yang bisa kalian ubah kayak gini. Yang pertama, kalau misalnya kalian itu sebagai karyawan, otomatis setiap bulan pasti ada gaji. Otomatis setiap bulan pasti dapat segitu, katakanlah kayak gitu ya. Mungkin bisa naik, mungkin bisa turun karena performa kalian, tapi at least kalian dapatnya segitu setiap bulannya. Di bisnis, kalian belum tentu segitu. Oke? Bulan ini mungkin kalian rugi, bulan depan mungkin kalian untung, bulan depannya lagi mungkin kalian rugi gede, bulan depannya lagi mungkin kalian untung gede. Jadi nggak ada sesuatu yang pasti, katakanlah kayak gitu. Oke? Nah, kalian harus bisa beradaptasi dengan itu. Kalian harus menyadari bahwa kalau misalnya sekarang rugi, belum tentu besok rugi. Kalau misalnya sekarang untung, belum tentu besok juga untung. Karena itu kalian harus punya strategi, harus punya rencana, harus punya sesuatu yang bisa membuat kalian itu on the track, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian di pertama kali mencoba bisnis, misalnya kalian mau coba bisnis, nah di hari pertama atau di hari kedua, katakanlah di hari-hari awal lah, kalian ngerasa bahwa bisnis itu nggak cocok, bisnis itu susah, bisnis itu rugi. Jangan berpikir seperti itu dulu, karena ya itu tadi yang aku bilang, nggak akan pasti. Mungkin sekarang masih rugi karena kalian masih belajar, karena kalian masih istilahnya mencoba-coba kayak gitu. Nah, belum tentu besok juga akan kayak gitu, belum tentu minggu depan juga akan kayak gitu. Bisa jadi tiba-tiba kalian dapat orderan banyak, katakanlah kayak aku dulu. Waktu pertama kali memulai bisnis, aku nggak ada pemasukan sama sekali, nggak ada income sama sekali, malah bahkan rugi. Tapi aku mempertahankan bisnis itu, aku mengganti semua strateginya, aku menjalankan dengan sesuatu yang sudah aku rencanakan sebelumnya. Tiba-tiba ada orang yang pesan banyak tanpa aku sadari, nggak tahu orang itu dapatnya dari mana. Karena itu di bisnis kalian harus ubah mindsetnya bahwa hari ini belum tentu sama dengan besok. Kemudian mindset yang kedua yang perlu kalian ubah itu adalah kalian bisnis itu tidak ada guidance-nya, tidak ada patokannya harus ngapain. Kalau misalnya di dalam pekerjaan yang sebelumnya, kalian mungkin sudah kasih job desk. Jadi di job desk itu kalian sudah tahu kerjaan kalian itu kayak gimana, kalian harus ngapain aja tiap harinya. Kemudian target kalian katakanlah tiap minggu, tiap bulan itu targetnya yang harus dicapai itu apa. Kalian sudah tahu. Di bisnis gak ada yang ngasih tahu kalian kayak gitu. Jadi kalian hari ini mau ngapain itu sebenarnya terserah kalian. Kalian mau kayak gini, kalian mau kayak gini dan sebagainya, itu terserah kalian. Tapi kalian harus menentukan target-target kalian sendiri. Misalnya di bulan ini targetnya adalah buka cabang katakanlah. Nah, untuk buka cabang itu kalian harus ngapain aja. Atau at least gak buka cabang deh, kayaknya terlalu berat. Misalnya di bulan ini kita dapat katakanlah 100 order deh, 100 order pertama. Gimana caranya kita mendapatkan 100 order pertama? Kita bagi jadi beberapa minggu. Jadi di minggu ini kita buat kayak gini, di minggu ini kita pakai strategi ini, di minggu ini kita pakai strategi ini untuk membuat orderan, untuk bisa mendapatkan orderan kayak gitu. Jadi kalian harus punya strategi-strategi kayak gitu. Ya, yang menentukan strateginya siapa? Ya kalian sendiri. Gitu loh. Kalau mungkin di pekerjaan sudah ada atasan, jadi kalian tinggal menunggu dan mengerjakan sesuatu sesuai perintah. Sekarang kalian harus memerintahkan diri kalian sendiri untuk menjalankan sebuah bisnis. Dan masih banyak mindset lain yang perlu kalian ubah. Nah, setelah kalian bisa merubah mindset, langkah yang kedua yaitu kalian harus riset. Riset ini riset pasar dan juga riset pesaing. Oke,
riset market, dan juga riset kompetitor. Jadi yang pertama kalian harus riset pasar dulu. Kalian harus tahu pasarnya ini kayak gimana, apa yang dibutuhkan oleh market, apa yang diinginkan orang sekarang ini atau saat ini. Kalian harus cari tahu, kalian harus riset. Misalnya kalian riset di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, dan sebagainya. Kalian riset produk terlarisnya apa saja. Atau kalian main ke sosial media, yang paling banyak orang cari itu apa, yang paling banyak di like orang itu foto yang seperti apa. Atau misalnya kalian tanya seperti aku dulu, aku tanya ke 100 orang yang tidak aku kenal di Facebook, karena dulu zamannya Facebook, mungkin sekarang zamannya Instagram. Kalian coba chat atau DM orang-orang atau follower kalian atau siapapun deh, random. Kira-kira mereka itu butuhnya apa? Mereka itu ingin punya apa? Mereka itu ingin solusi yang seperti apa? Tanya ke semua orang itu. Kayak gitu. Nah, tujuannya untuk apa ya? Untuk riset, untuk cari tahu, oh ternyata yang dibutuhkan orang itu ini. Oh ternyata mereka itu butuh yang seperti ini. Kayak gitu. Setelah itu kalian riset pesaing atau kompetitor. Kira-kira yang jualan produk kayak gini tuh banyak nggak sih? Misalnya kalian sudah menemukan nih dari riset pasar, ternyata yang paling banyak dibutuhkan orang itu adalah katakanlah tas wanita yang seperti ini. Nah, siapa sih orang-orang atau kompetitor atau pesaing atau toko yang menjual tas ini? Banyak nggak sih? Mereka jualnya berapa sih? Lakunya berapa sih? Kalian harus riset. Nah, dalam riset itu sebenarnya nanti ada dua hal yang ini menghambat kalian nantinya kalau misalnya kalian sudah riset. Yang pertama, kalau misalnya ternyata produk itu nggak ada yang jual atau yang jual itu sedikit, mindset kalian itu jangan berpikir bahwa oh ternyata produk ini nggak laku. Bukan kayak gitu. Yang jual sedikit itu bukan berarti produknya nggak laku. Karena apa? Yang pertama tadi kalian sudah riset pasar bahwa ada banyak orang yang nyari. Tapi kalau misalnya sedikit yang jual, itu justru potensi bagi kalian. Oke? Jadi mindsetnya dirubah. Bukan kalau misalnya yang jual itu sedikit atau nggak ada yang jual, itu bukan berarti produk itu tidak dibutuhkan atau produk itu tidak laku. Enggak. Kayak gitu, karena kalian sudah riset pasar. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pesaingnya itu banyak, misalnya yang jual itu banyak, ya yang jual itu banyak ternyata produk ini, katakanlah tas wanita tadi, ya ternyata yang jual itu banyak, aku nanti bersaing dong sama mereka, ya kayaknya ini nggak cocok. Nggak seperti itu. Mindsetnya, kalau misalnya yang jual itu banyak, berarti produk itu benar-benar banyak dicari, berarti produk itu benar-benar laku. Makanya kalian harus memanfaatkan produk itu, makanya kalian harus jualan produk itu, biar kalian laku. Biar kalian ikut laku, kayak gitu. Oke? Mindsetnya dirubah kayak gitu dulu. Jangan kalian ambil sesuatu yang negatif-negatifnya doang, yang ngeluh-ngeluhnya doang, gitu loh. Itu hanyalah alasan kalian untuk tidak memulai bisnis. Oke? Karena dua-duanya sebenarnya benar, tergantung dari pola pikir kalian, tergantung dari mindset kalian. Kalian ingin berpikir yang seperti apa? Kalian ingin berpikir yang nyerah, atau kalian ingin berpikir yang lanjut? Kemudian yang nomor 3, tadi sempat aku singgung, kita harus buat rencana dan strateginya. Rencana bisnis atau business plan dan strateginya, strategi marketing, strategi branding, dan sebagainya. Nah, kalau untuk business plan atau rencana bisnis, ini aku sudah buat videonya tentang gimana caranya kita menggunakan bisnis model Canvas di video ini. Nah, bisnis model Canvas sendiri ini adalah bisnis yang dulu sering banget aku pakai dalam memulai sebuah bisnis, terutama di bisnis startup ya. Karena aku mulai belajar bisnis itu dari startup. Jadi di startup itu bisnisnya itu biasanya menggunakan bisnis model Canvas atau sekarang mungkin Lean Canvas yang lebih bagus. Tapi untuk bisnis secara umum, aku sarankan si bisnis model Canvas. Jadi cuman 1 lembar doang itu kalian bisa merencanakan banyak hal dalam bisnis. Mulai dari customer segmennya nanti seperti apa, key activity-nya seperti apa, key partnernya, kemudian customer relationship, customer jobs, kemudian partner, channel distribusi, kemudian pengeluarannya, kemudian pemasukannya dari mana saja, berapa persen, dan sebagainya. Itu kalian bisa rencanakan dalam 1 kanvas, istilahnya 1 lembar gitu aja. Itu sudah jadi bisnis plan kalian. Kemudian kalian juga harus punya strategi marketing dan strategi branding. Kalau misalnya kalian pengen bikin brand, ya kalian buat strategi branding. Strategi branding itu ada nanti brand awareness, kemudian membuat brand kayak gimana, brand kit, brand karakter, brand identity, dan sebagainya. Itu ada banyak sekali hal gitu kan di dalam strategi branding.
Kemudian di strategi marketing, gimana caranya kita mempromosikan barang, gimana caranya ngasih diskon, gimana caranya menarik customer, gimana cara membuat customer database, itu ada banyak sekali dan kalian perlu merencanakan semua hal itu. Tujuannya apa merencanakan hal ini? Yang pertama adalah untuk kalian itu biar bisa yakin dengan bisnis kalian. Karena banyak sekali orang yang memulai bisnis itu tanpa perencanaan sama sekali, dan waktu di tengah jalan orang itu katakanlah udah stuck, udah nggak ada yang beli, udah sepi, dia itu nggak punya langkah berikutnya, nggak punya strategi. Makanya dia akan berhenti, dia akan down. Nah, kalian kalau misalnya nggak ingin down, nggak ingin berhenti saat penjualan kalian itu sepi, kalian harus bikin business plan dan strategi. Nanti di strategi itu kalian harus rincikan, kalau misalnya bisnisnya sepi, itu strategi apa sih yang akan kita lakukan biar rame. Kalau misalkan sudah rame, gimana sih cara menangkap customer untuk memasukkan ke customer database? Gimana sih caranya remarketing customer-customer yang lama ini? Nah, itu nanti kalian harus set di awalnya, biar nanti kalau misalnya saat kalian menjalankan bisnis, kalian bisa yakin. Kemudian yang nomor 4, sebelum kalian mulai, kalian harus siapkan modal dulu, oke? Modalnya ini apa? Tidak harus uang. Kalian at least belajar di channelnya Mari Berkarya, kalian belajar dulu bisnis dasar itu kayak gimana, karena jujur di Mari Berkarya ini, di channel ini yang gratis, aku hanya share dasar-dasar berbisnis. Kalau misalnya untuk lebih lagi, mungkin nanti aku akan bikin sesuatu hal yang lebih. Oke, nanti ada di grup tersendiri lah, kalian tunggu aja. Nah, kalau misalnya di sekarang itu aku share dasar-dasarnya banget di bisnis itu kayak gimana, itu kalian bisa lihat secara gratis di channel ini. Kalian belajar dulu, at least kalian punya modal ilmu, kalian punya modal tahu, pengetahuan. Nah, jadi kalian tahu, oh kalau bisnis di Shopee itu kayak gini, kalau buka toko di Tokopedia itu kayak gini. Semuanya ada di channelnya Mari Berkarya. Jadi kalian at least pastikan kalian kunjungi channelnya Mari Berkarya dan kalian lihat videonya, itu ada banyak banget video di sana. Ada sekitar 200-300 lebih video yang bisa kalian pelajari sebelum kalian mulai bisnis. Kemudian kalian juga siapkan modal, ya uang katakanlah, untuk jaga-jaga. Sebenarnya kalian bisa memulai bisnis tanpa modal. Kalian mulai dengan dropship dulu, nggak masalah, itu tanpa modal sama sekali. Kalian cuman butuh handphone sama koneksi internet, ya kalian sudah punya lah handphone sama koneksi internet, ya kan. Tapi untuk jaga-jaga, at least kalian sediakan modal berapa ratus ribu atau berapa juta kalian gitu untuk saving istilahnya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu atau ada strategi yang butuh dana atau butuh uang, kalian bisa pakai uang itu. Nah, yang nomor 5, setelah kalian sudah menyiapkan modalnya, kalian mulai dulu baru perbaiki. Oke? Jangan menunggu semuanya siap. Jangan menunggu, mas ini aku bikin business plan tapi aku nggak bisa. Aku bikin strategi tapi strateginya acak-acakan kayak gitu. Aku punya modal tapi modalku cuma sedikit. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak mulai. Mulai dulu. Mulai aja dulu. Kalian nggak tahu apa-apa, at least kalian sudah menyiapkan beberapa hal tadi, mindset kalian sudah kalian ubah, kalian sudah riset, kalian sudah bikin business plan dan strategi, kalian sudah ngumpulin modal, udah mulai aja dulu. Meskipun semuanya itu nggak sempurna istilahnya, tapi nggak apa-apa, mulai aja dulu, baru nanti diperbaiki. Aku pribadi dulu, waktu mulai bisnis itu nggak tahu apa-apa sama sekali. Aku coba mulai aja dulu dan belajar dari sana. Justru saat kita mulai, nanti kita akan belajar, kita akan tahu, oh ternyata kalau misalnya hubungan dengan supplier itu kayak gini tuh. Oh ternyata kalau misalnya produknya itu, misalnya produk makanan ditahan lama dan tidak ada yang beli, itu ternyata kayak gini tuh. Oh ini tuh bisa kayak dibuat kayak gini tuh. Oh cara packaging barang itu kayak gini tuh. Itu kalian akan dapatkan saat kalian sudah memulai bisnis. Kayak gitu. Kalau kalian nggak mulai, kalian hanya istilahnya belajar, ngelihat video dan sebagainya, belajar dari ini, udah kalian nggak akan mulai gitu. Kalian nggak akan tahu, kalian nggak akan ngeh manfaatnya itu apa, kalian nggak akan ngeh hubungannya itu apa, karena kalian nggak menjalaninya secara langsung. Oke, itu tadi 5 tips bagi kalian yang sekarang mungkin dalam kondisi sudah di PHK atau resign dari kantor dan mungkin sedang mencari pekerjaan. Kalian bisa memulai bisnis online dengan 5 tips yang sudah aku share tadi. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga mengalami nasib yang sama, yang ingin berbisnis online juga. Kalian semangati dia, dan kita sama-sama sukses bareng-bareng dan belajar bareng-bareng, oke? Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah.